276. Riak merah tua membuat udara membeku, menambahkan S. Dokter merah samar ke segala sesuatu di dunia biru ini. Semua lingkungan berubah berkilau dan tembus cahaya, secemerlang bongkahan kristal. Yue Guan layak menjadi kekuatan tingkat judul Douluo. Bahkan jika bakatnya tidak sepenuhnya luar biasa, dia sudah menjadi judul Douluo selama bertahun-tahun. Roh krisan langit beludru aneh dilepaskan hampir seketika, 9 cincin roh bersama-sama melepaskan fluktuasi kekuatan roh yang sangat besar. Saat cincin roh ketujuh menyala, krisan langit beludru aneh itu tiba-tiba tumbuh lebih besar, melingkar di sekelilingnya dan mengeluarkan serangkaian retakan yang bergema. Yue Guan tahu ini adalah momen hidup atau mati. Persepsinya naik hingga batasnya, dan dia melompat tanpa ragu-ragu, bergegas 10 meter ke udara yang dilindungi oleh avatar roh krisan langit beludru aneh. Saat yang sama dia baru saja melompat, seberkas cahaya gelap menyapu di bawah kakinya, menghilang dalam sekejap. Memusnahkan. Suara sedingin es bergema di hutan. Semua warna biru kemudian menghilang tanpa jejak, dan ketika pemandangan di depan Yue Guang menjadi jelas lagi, dia melihat 49 guru roh yang dia bawa membeku di udara dalam banyak pose aneh. Masing-masing ditutupi oleh kristal merah samar tembus pandang itu. Adegan ini sangat familiar. Meskipun Yue Guan menyimpan kebencian yang tak terbatas pada orang itu, pada saat ini semua kebenciannya berubah menjadi ketakutan. Dia menggigil. Pada dasarnya bahkan tidak mempertimbangkan untuk menyelamatkan bawahannya, dia menginjak krisan langit beludru aneh dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, langsung melarikan diri ke kejauhan. Suara-suara yang pecah setajam dan sejelas komposisi musik bergema. Pada saat yang sama ketika Yue Guan melarikan diri, kristal merah samar itu berubah menjadi debu oleh kekuatan aneh, melayang di udara, bahkan tidak meninggalkan mayat di belakang. 49 kaisar roh elit Aula roh benar-benar sangat kuat. Mereka bahkan dapat dengan mudah menghancurkan 1000 tentara. Namun sayangnya, apa yang mereka temui adalah kemampuan roh 100.000 tahun yang hanya mereka dengar legendanya. Kemampuan roh ke-8 Tousan Hen Asura Tangsan, dari cincin roh 100.000 tahun Evil Spirit Orca King. Pemusnahan cermin iblis orka perak biru. Bersembunyi di dalam penghalang laut Fas dan memilih hutan ini untuk menyerang melalui kekuatan mental tidak diragukan lagi adalah mahakarya Tangsan. Xiao Huan Ma Hongjun tidak melakukan apa-apa, karena jika mereka melakukannya, efek siluman akan langsung hilang. Tangsan memiliki dua pilihan, satu untuk langsung menyerang Yue Guan, dan yang lainnya untuk melepaskan serangan skala besar. Jika dia langsung menyerang Yue Guan, Tangsan memiliki kesempatan 10% untuk langsung membunuhnya. Bagaimanapun, krisan Douluo bukanlah roh Douluo, dan meskipun kekuatan bertarung Yue Guan tidak terlalu berharga, seagot trident tidak memiliki efek menahan padanya. Seketika membunuh judul Douluo masih sangat sulit. Namun meski begitu, Tangsan masih yakin dia bisa melukai krisan Douluo secara serius dari penyergapan. Tapi dia tidak melakukannya, dan malah memilih untuk melancarkan serangan kelompok. Karena, Tangsan sudah memutuskan sebelum memulai bahwa dia benar-benar tidak akan membiarkan satupun guru roh kerajaan roh melarikan diri. Balas dendam adalah yang kedua, alasan utamanya adalah dia tidak ingin berita bahwa dia menjaga jalur pasokan sampai ke telinga Bibi Dong. Master roh tingkat kaisar roh, tanpa Cirk, Mestances yang sangat istimewa, bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk selamat dari pemusnahan cermin iblis orka perak biru Tangsan. Karena kamu sudah datang, mengapa terburu-buru untuk pergi? Yue Guan hanya berlari dengan hatinya yang dipenuhi ketakutan. Dia terus-menerus berteriak pada dirinya sendiri, itu orang itu, tetapi pada saat ini dia tidak memiliki pikiran sedikit pun untuk membalaskan dendam Ghost Douluo. Tidak ada judul Douluo lain bersamanya sekarang, dan bahkan lebih sedikit dukungan Bibi Dong. Orang itu berani merampok cincin roh Dewa Paus tertinggi, dan bahkan bisa langsung membunuh Gui Mei, apalagi dia. Yang dia doakan saat ini adalah dia bisa menggunakan momen setelah orang itu melepaskan kemampuan roh ke-8 dan harus menyesuaikan kekuatan roh, untuk melarikan diri. Dalam kesannya, orang itu sama sekali bukan master roh tipe serangan kelincahan. Odd Velvet Sky Chrysanthemumnya memiliki banyak kegunaan yang luar biasa, dia mungkin masih bisa melarikan diri. Tapi, bola api yang intens memupus harapannya. Dengan ledakan besar, nyala api yang meledak itu menghalangi jalan krisan Douluo. 2 kuning, 2 ungu, 4 hitam, tertutup api yang berkobar,
Ma Hongjun mengenakan 8 cincin roh menghalangi jalannya. Perlahan menarik kembali lengan kanannya, yang digunakan Ma Hongjun barusan adalah kemampuan tulang lengan kanan api inflagrasinya yang eksplosif, Phoenix Burst. Kekuatan Yue Guan awalnya cukup untuk tidak diledakkan kembali oleh serangan diam-diam Ma Hongjun, tapi sayangnya pikirannya dalam kekacauan sekarang. Dalam hatinya muncul sosok orang itu, dan trisula emas yang menakutkan itu. Jadi dia diblokir oleh serangan diam-diam Ma Hongjun barusan. Shrek Seven Devils, FUC, K-Off. Melihat 8 cincin roh Ma Hongjun, Yue Guan tidak bisa menahan keterkejutannya. Krisan langit beludru aneh di tangannya terbang keluar, bunga besar itu tumbuh sekali lagi dalam keadaan avatar rohnya, secara tak terduga mencapai diameter 10 meter, berputar dengan keras terbang menuju Ma Hongjun. Pada saat yang sama tubuh Yue Guan sendiri juga terbang, mendarat di krisan raksasa itu, seluruh tubuhnya terbenam dalam cahaya kemasannya, benar-benar menyatu dengan energi roh. Mengandalkan kekuatan level judul Douluo-nya, serangan ini untuk melarikan diri, dan kekuatannya cukup besar. Kekuatan roh Ma Hongjun saat ini hanya peringkat 81, dan tanpa menggunakan avatar rohnya, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk memblokirnya. Tentu saja, tujuan Yue Guan bukanlah untuk membunuh Ma Hongjun, dia hanya ingin membuka jalan dan melarikan diri sebelum orang itu menyusul. Sayangnya, dia telah meremehkan kecepatan pemulihan Tang San. Judul biasa Douluo mungkin perlu waktu untuk mengatur napas setelah melepaskan kemampuan roh ke-8, tetapi bagi seseorang dengan 6 tulang roh dan semua cincin roh di atas tingkat 50.000 tahun, dan fisik yang bahkan lebih melampaui ekstrim umat manusia, apa yang dihitung sebagai menggunakan kemampuan roh ke-8. Akibatnya, ketika krisan yang berkilauan itu berada di depan Ma Hongjun, Yue Guan melihat senyum menghina di sudut mulut Ma Hongjun, serta trisula raksasa hitam. Ledakan. Yue Guan memiliki momentum besar. Untuk membuka jalan, dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun dia melihat trisula hitam menghalangi jalannya, dia hanya bisa FORCIBLY menabraknya. Tabrakan instan itu membuat organ dalam Yue Guan terasa seperti bubur kertas, dan dia, terhubung dengan roh krisan langit beludru aneh itu, seperti dia telah menabrak tembok kota besi yang tak tertandingi. Roh krisan langit aneh yang di velvet tiba-tiba hancur. Bahkan Yue Guan terlempar ke belakang, bintang-bintang di depan matanya dan darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Dia tidak merasakan sakit, tetapi dia sudah lumpuh total. Bahkan peringkat 97 pedang Douluo dan peringkat 99 Bibi Dong tidak dapat menembus blok Sagot Trident secara langsung. Menggunakan kekuatan murni, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh benua yang bisa melewati trisula yang dipegang Tang San. Berat 108.000 jin benar-benar terlalu menakutkan. Satu-satunya kesempatan untuk berurusan dengan Sagot Trident Tang San adalah untuk tidak bertabrakan dengannya. Yue Guan diakui memiliki kekuatan level judul Douluo, ini juga membuat tabrakannya sangat kuat. Tetapi dengan kekuatan besar, kekuatan lawan akan menjadi lebih besar. Tang San mengandalkan sepenuhnya pada kekerasan untuk memblokirnya dengan Sagot Trident, dan juga dengan kekuatan murni krisan Douluo ini terlempar ke belakang. Tidak hanya itu mematahkan Odd Velvet Sky Chrysanthemumnya, itu bahkan mematahkan sarafnya. Yue Guan mundur beberapa langkah, menatap Tek San, dan kemudian ke Xiao Wu di sebelahnya. Ini benar-benar kamu, Tang San. Tang San berbicara dengan tenang. Kita bertemu lagi, krisan senior Douluo. Ekspresi Yue Guan berubah cemas. Tang San, biarkan aku pergi. Anda harus tahu bahwa yang kami lakukan hanyalah atas perintah Paus tertinggi. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan bergabung dengan faksi kerajaan Dou Empire Anda. Saya dapat membantu Anda menangani kekaisaran roh. Tidak peduli apa, aku masih gelar Douluo. Tang San tidak melihat Yue Guan lagi, matanya mengungkapkan kesedihan yang mendalam, tidak diketahui apakah itu karena membungkuk dan menggores Yue Guan, atau karena dia mengingat sesuatu. Senior Yue Guan, saat itu, di hutan besar Stardow yang rimbun itu, apakah kamu membiarkan aku dan Xiao Wu pergi? Tahukah Anda betapa kami menderita karena itu? Apakah Anda membiarkan klan naga tiran pencahayaan biru pergi? Orang tuaku, atau kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang mati secara tragis oleh tangan Spirit Hall Anda? Spirit Hall telah menabur terlalu banyak bencana. Luruskan tulang belakang Anda yang gemetar. Ya, kamu adalah judul Douluo, jadi matilah dengan bermartabat. Ekspresi Yue Guan berubah sekali lagi.
Tapi kali ini, wajahnya menjadi sedingin es. Dia sudah mengerti dari apa yang dikatakan Tang San bahwa pemuda ini tidak mungkin membiarkannya pergi. Dia tidak pernah berpikir bahwa, sebagai judul Douluo, dia juga akan mengalami hari seperti ini. Sudut mulutnya menunjukkan senyum masam. Ya, Anda benar. Sebagai judul Douluo, mengapa saya harus membungkuk dan skor, APE? Bahwa saya di sini hari ini adalah karena diri saya sendiri. Jika saya tidak berpegang teguh pada kemuliaan yang dapat diberikan Spirit Hall kepada saya, bagaimana saya akan berakhir seperti ini? Jika saya bisa memilih lagi, maka di kehidupan saya selanjutnya saya pasti akan menjadi guru roh bebas. Baru sekarang saya mengerti bahwa hidup bebas lebih penting daripada pengaruh, status, atau uang apapun. Mungkin, kematian adalah awal yang baru bagi saya. Tang San, sebelum kamu bertindak, dapatkah kamu memberitahuku bagaimana kamu memiliki kekuatan seperti itu tanpa satu cincin roh? Tang San berbicara dengan tenang. Saya memiliki semacam kemampuan untuk menyembunyikan cincin roh. Kata-kata di ranjang kematian selalu datang dari hati. Aku akan membiarkanmu mati dengan damai. Saat berbicara, Tang San perlahan mengarahkan seagot trident ke depan. Di sekelilingnya, satu demi satu cincin roh diam-diam muncul. Hitam, 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 merah, hitam, merah, merah, merah. 9 cincin roh. Masing-masing yang muncul sepertinya membuat suasana sedikit lebih berat. Saat mereka semua berputar-putar di sekitar Tang San, Yue Guan tidak hanya terpana, bahkan Ma Hongjun ke samping pun tercengang. Kalah darimu, kematianku bukannya tidak adil. Hanya saja, saya tidak akan menunggu untuk mati. Jika kamu menginginkan hidupku, datang dan ambillah. Yue Guan melolong. Seluruh tubuhnya kembali cerah dengan cahaya kemasan. Odd Velvet Sky Chrysanthemum yang rusak direformasi, langsung menyelesaikan avatar roh. Pada saat ini, dia telah meletakkan semua kekhawatiran dan harapan untuk bertahan hidup, semangat juang dan kekuatan rohnya tersulut sepenuhnya. Fatih, kamu dan Xiao Wu mundur. Tang San berbicara dengan tenang. Pada saat yang sama, seagot trident yang dipegangnya sudah menunjuk ke arah C.H.E.S.T. Yue Guan. Cahaya biru naik dari bawah kaki Tang San, langsung menyelimutinya sepenuhnya. Avatar rohnya telah diluncurkan, dan pada saat ini, cincin roh merah di susunan di posisi terakhir, adalah yang pertama menjadi cerah. Yue Guan tampak benar-benar galak pada saat ini, menenggelamkan kekuatan rohnya ke dalam avatar krisan langit beludru aneh tanpa memperhatikan harganya, dengan panik gemetar, tubuhnya menjadi cerah. Dia juga secara bersamaan menggunakan kemampuan roh ke-9 terakhirnya. Raksasa Odd Velvet Sky Chrysanthemum naik ke udara, Yue Guan tiba-tiba tidak menggunakannya untuk membela diri. Memelototi Tang San, dia berteriak kata demi kata, suaranya dipenuhi dengan sihir aneh. Dengan setiap kata, krisan langit beludru aneh di langit akan tumbuh sedikit lebih besar, dan cahaya kemasannya juga tumbuh lebih berkilau. Krisan, kehancuran, isi, bumi, dengan luka. Bunga, jatuh, pada, patah, hati. Pada kata terakhirnya, Odd Velvet Sky Chrysanthemum yang sudah sangat besar di udara hancur dengan ledakan keras, setiap kelopak krisan yang berkilauan berputar keluar seperti bilah bulan sabit. Semua kelopak membentuk tornado emas raksasa, jatuh dari langit, langsung ke Tang San. Tepat pada saat ini, cahaya biru Tang San dari keadaan avatar perak biru tiba-tiba berubah menjadi biru, tangisan naga yang bergema terpancar dari kekuatan rohnya yang mengejutkan. Cincin roh ke-9 merah langsung bergabung ke dalam tubuhnya, dan segera, cahaya biru berkembang, naga biru yang tak tertandingi tiba-tiba bergegas keluar dari Tang San. Ya, Sky Blue Bull Python Daming tidak pernah menyelesaikan keinginannya yang telah lama disayangi seumur hidupnya. Setelah mengorbankan dirinya untuk menjadi cincin roh Tang San, dia akhirnya berhasil. Bentuk naga biru ini adalah bentuk Daming yang berevolusi setelah pengorbanannya. Ini juga salah satu kemampuan roh ke-9 Tang San, jiwa naga biru langit biru. Tanpa norak, naga biru raksasa itu langsung menabrak tornado emas kelopak krisan, retakan keras yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara. Dua kemampuan roh ke-9 yang hebat bertabrakan dengan langit, cahaya keemasan dan biru menghasilkan guncangan sedemikian rupa sehingga bahkan sinar matahari di langit meredup sejenak. Tabrakan kemampuan roh itu sendiri merupakan dialog langsung antara dua guru roh. Praktis saat dua kemampuan roh ke-9 jatuh bersama, wajah Yue Guang sudah menjadi pucat pasi.
Tang San tidak menggunakan seagot tridennya, bertabrakan langsung dengan kemampuan roh ke-9. Tetapi hanya dalam sekejap, Yue Guang mengerti bahwa bahkan dalam tabrakan seperti ini, dia jauh dari menjadi lawan pemuda ini. Tornado yang terbentuk dari Odd Velvet Sky Chrysanthemum-nya pada dasarnya tidak dapat membahayakan naga biru sedikitpun. Setiap kelopak krisan yang menghantam naga akan langsung menghilang. Serangan yang dihasilkannya hanya membuat naga biru raksasa itu bersinar. Tepat pada saat ini, ledakan lain tiba-tiba bergema. Yue Guan merasakan tanah di bawah kakinya tersentak, dan saat berikutnya dia sudah kehilangan kendali atas tubuhnya, meluncur tinggi di udara. Di bawahnya, naga biru raksasa lainnya melonjak, menggunakan tubuhnya yang sangat besar untuk berputar di sekitar Yue Guan dalam sekejap. Tekanan yang kuat membuatnya tidak bisa bernapas, dan dikombinasikan dengan kekuatan roh dan luka-lukanya yang kelelahan, dia sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. Tang San berdiri di tanah, ekspresinya tidak pernah berubah, berbicara dengan tenang. Meskipun mereka berdua adalah kemampuan roh ke-9, perbedaan terbesar antara kemampuan roh 10.000 tahun dan kemampuan roh 100.000 tahun adalah bahwa dengan menggunakan kekuatan roh yang sama, Anda hanya dapat menghasilkan satu kemampuan roh ke-9, tetapi saya dapat melepaskan dua. Dengan suara robek, naga biru raksasa sebelumnya menyerbu melalui pengekangan Odd Velvet Sky Chrysanthemum, benar-benar merobek harapan terakhir Yue Guan. Jatuh dari langit, ia menyerang langsung ke naga biru lainnya. Tang San tidak terus mengawasi Yue Guan. Berbalik dan melompat, satu kaisar perak biru terbang keluar dan melilit pinggang Xiao Wu, menarik kekasihnya ke sisinya. Ayo pergi. Dia benar-benar tidak perlu terus menonton, pertarungan ini sudah berakhir. Naga biru raksasa kedua yang berputar di sekitar Yue Guan ini adalah kemampuan kedua cincin roh ke-9-nya, kekuatan Tangling Blue Silver Azure Dragon. Itu adalah kemampuan kontrol terkuat di antara semua kemampuan cincin roh Tang San. Itu tidak memiliki serangan dan pertahanan bersatu dari badai yang tidak diperbaiki, juga tidak memperlambat target selama 10 detik seperti Slowing God Claw, tetapi pada saat yang sama tidak memiliki tingkat keberhasilan badai yang tidak diperbaiki yang terbatas atau persyaratan pukulan Slowing God Claw. Untuk membebaskan diri dari kekuatan Tangling Naga Azure Perak Biru, Anda harus memiliki kekuatan yang melebihi Tang San. Ini adalah persyaratan pertama, yang kedua adalah Anda juga membutuhkan kemampuan yang cukup kuat untuk mematahkan pengekangan. Yue Guan tidak memiliki keduanya, dan oleh karena itu dia hanya bisa tetap terikat oleh naga biru itu dan menderita baptisan jiwa naga kemampuan roh ke-9 lainnya. Ledakan dahsyat bergema di belakang mereka. Tang San bahkan tidak perlu berbalik untuk melihat untuk mengetahui bahwa Yue Guan bahkan tidak meninggalkan mayat, tidak ada tulang roh. Dia tidak tertarik melihat kematian Yue Guan, lagi pula, dia pernah memiliki kesan yang baik tentang titel Douluo ini. Selamat tinggal, Tang San diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Perang itu kejam, dia tahu ini dalam-dalam. Jika Anda tidak membunuh musuh, musuh akan membunuh Anda secara bergantian. Kebajikan adalah dosa di medan perang. Kakak ketiga, kekuatanmu benar-benar terlalu menakutkan sekarang. Ma Hongjun mengikuti di sebelah Tang San, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Tang San baru saja menyelesaikan pertempuran itu dengan kekuatannya sendirian. Tepatnya, dia telah menggunakan satu kemampuan roh ke-8 dan dua kemampuan roh ke-9 untuk sepenuhnya menghapus sekelompok 50 guru roh yang kuat termasuk judul Douluo dari dunia ini. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1/4 jam, rapi dan rapi. Selain itu, Ma Hongjun tidak mendapatkan perasaan sedikit pun bahwa kekuatan roh Tang San kurang bahkan setelah menggunakan 3 kemampuan yang kuat berturut-turut. Penindasan total, tanpa memberi musuh kesempatan sedikit pun. Dia tahu bahwa saudara ketiganya ini telah tumbuh menjadi tipe kontrol yang menakutkan judul Douluo. Tang San melirik Ma Hongjun, menghela nafas. Jika saya punya pilihan, saya lebih suka tidak membantai lagi. Tapi itu bukan pilihan sekarang. Sementara musuh tetap ada, saya tidak bisa menjadi amal. Aku akan menemui mereka di medan perang dengan kekuatan penuhku. Saat ketiganya kembali ke titik reli 7 iblis, Dai Mubai dan yang lainnya sudah pergi. Hanya beberapa murid Speed Hall yang tersisa menunggu di sana untuk kepulangan mereka. Ada situasi. Tang San mendarat dan segera bertanya, Master Sekte, kami telah menemukan 3 tim Master Roh yang tidak dikenal memasuki jangkauan kepanduan kami satu demi satu. Semuanya terdiri dari masing-masing 50 guru roh. Mereka mengapit pasukan pasokan belakang kami dari arah yang berbeda.
Mereka bergerak sangat cepat. Tuan Bai dan yang lainnya sudah pergi untuk memukul mundur satu. Kami mengawasi dua lainnya, dan kami telah memberitahu penjaga pasokan kerajaan Dou Empire. Tang San mengangguk. Kekaisaran Roh menghabiskan penghasilan mereka kali ini, hanya saya yang bertanya-tanya apakah setiap tim Master Roh memiliki judul Dou Luo sebagai komando. Ayo pergi, bawa kita ke yang terdekat. Xiao Hu berkata, akankah Bos Dai dan yang lainnya baik-baik saja? Tang San tersenyum sedikit. Sama sekali jangan meremehkan mereka. Mereka berempat bersama-sama, dengan sedikit dukungan Ao dan Rongrong, mungkin bahkan lebih efisien dari kita. Sepertinya kita tidak bisa bertemu untuk saat ini. Mungkin masih ada lebih banyak tim penyerbuan kerajaan roh. Baru saja saya lupa untuk menghapus alat roh para guru roh itu, jadi mereka semua hancur oleh pemusnahan cermin orka perak biru saya. Nanti kita akan memastikan untuk menjarah mereka, dan melihat barang apa yang mereka bawa. Pada saat yang sama, mengambil alat roh mereka dapat membuat segalanya sedikit lebih mudah bagi pasukan transportasi kita. Satu alat roh harus menampung setidaknya 1 ton persediaan. Jialing lulus. Permaisuri kerajaan roh Bibi Dong berdiri tegak di celah gunung setinggi 100 meter. Ekspresi datarnya tidak mengungkapkan suasana hatinya. Jubah kuning angsa yang mewah semakin memicu karakter mulianya. Sebagai penguasa pertama kekaisaran roh, dia menghadapi pertempuran terpenting dalam hidupnya. Di kedua sisi Bibi Dong berdiri 4 tetua yang sopan. Mereka termasuk Blowfish Dou Luo dan Serpent Spear Dou Luo. Tang San pernah bertemu. 8 ini memiliki cara yang sejauh ini tidak dapat dibandingkan dengan petugas di belakang mereka. Dengan keberadaan mereka, ditambah Bibi Dong sendiri, mereka memiliki sikap mengesankan yang bahkan tidak kalah dari jutaan tentara manusia yang membentang di lapangan 50 li jauhnya. Melapor kepada Yang Mulia, tentara Kekaisaran Surga Dou telah berkemah selama 2 hari, istirahat mereka harus selesai, dan mereka pasti akan mulai bergerak segera. Satu tinggi, 60 sesuatu yang lebih tua secara diferensial dilaporkan ke Bibi Dong. Bibi Dong mengangguk. Bagaimana situasi militer kita? Ketiga pasukan memiliki moral yang tinggi, Legiun Master Roh sudah siap, kami siap untuk menghancurkan musuh. Bibi Dong berbicara dengan tenang. Apakah ada berita dari pihak-pihak yang menggerebek? Mereka sudah pergi selama 2 hari. Tidak ada. Tunggu. Ketika ada berita, segera laporkan kepada saya. Iya, laporkan. Tepat pada saat ini, seorang yang tertib dengan cepat berlari. Dari cara dia bergerak, jelas bahwa tertib ini adalah guru roh yang cukup kuat. Untuk apa kamu panik? Apa itu? Bibi Dong mengalihkan pandangannya ke tertib itu. Ini adalah pengintai Spirit Hall eksklusif yang menjawab langsung kepadanya. Kekuatan Spirit Hall dapat dikatakan sebagai fondasi kekaisaran roh, dan Bibi Dong secara alami akan menjaga kekuatan ini dengan kuat dalam genggamannya. Melapor kepada Yang Mulia, ada berita tentang pesta penyerbuan kami. Aduh, mata Bibi Dong berbinar. Bagaimana, Yang Mulia? Yang Mulia. Tertib melambat, mengangkat kepalanya untuk melihat Bibi Dong, tidak cukup berani berbicara. Bicaralah. Mata Bibi Dong memancarkan cahaya, dan teriakannya yang tajam hampir membuat tertib itu runtuh di tanah. Iya, ini, dari 10 pihak yang menyerang, kurang dari 30 orang telah kembali. Hidup-hidup. Dengan laporan mereka, anggota lain sudah apa? Perasaan yang tidak meyakinkan muncul di hati Bibi Dong. Dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan roh inkorporeal langsung meraihnya dengan tertib. Sudah mati untuk bangsa. Apa? Ekspresi Bibi Dong berubah, dengan tajam menarik tertib dekat dengannya. Katakan padaku detailnya. Orang-orang hanya kembali dari 4 dari 10 pihak yang menyerang, dan mereka semua terluka parah. Mereka mengatakan bahwa mereka disergap oleh Master Roh Kerajaan Dou Empire yang kuat, seharusnya menjadi kekuatan tingkat judul Dou Luo. Tidak ada berita tentang 6 pihak penyerbu lainnya, saya khawatir mereka sudah benar-benar musnah. Bisakah mereka membakar ketentuan jalur pasokan belakang kerajaan Dou Empire? Tidak, mereka bahkan tidak melihat perbekalan sebelum mereka disergap. Musuh itu sangat kuat, 4 orang. Di antara mereka ada 1 guru roh wanita dari sekolah ubin kaca 7 harta karun, tetapi dia memiliki 8 cincin roh. Dengan dukungannya, 3 lainnya, juga master roh dengan 8 cincin, semuanya mencapai tingkat kekuatan judul Dou Luo. Pihak-pihak yang menggerebek tidak bisa menahan diri. Napas Bibi Dong jelas agak tidak rata. Melepaskan tertib, matanya berkedip. Di belakangnya, judul Dou Luo yang relatif tua berbicara dengan suara rendah.
Yang mulia, dari mana kerajaan Dou Empire mendapatkan begitu banyak kekuatan? Tim yang kami kirim semuanya adalah 60 ahli kaisar roh ke atas. Bahkan ada satu tim yang dipimpin oleh Krisan Dou Luo Yue Guan. Ada yang aneh di sini. Bibi Dong masih bisa tetap tenang, menunjukkan sikapnya sebagai permaisuri. Jika dia menunjukkan kebingungan sekarang, semangat juang semua perwira tinggi dari kerajaan dan kadipaten akan semakin turun. Penatua Tianfeng, pergilah. Pertanyakan Master Roh yang kembali secara rinci. Juga, lihat apakah Yue Guan sudah kembali. Di atas segalanya, Anda harus bertanya kepada mereka tentang roh dan kemampuan roh dari 4 orang yang menyerang mereka. Iya, Penatua Tianfeng dengan cepat pergi. Bibi Dong menatap kam surga Dou yang luas di kejauhan, ekspresinya berubah berulang kali. Bahkan jika Spirit Hall memiliki banyak ahli, 10 pihak penyerbu ini benar-benar elit dari elit Spirit Hall. Seorang guru roh biasa yang telah mencapai peringkat 60 atau lebih tinggi setidaknya berusia 50 tahun. Mereka yang memiliki bakat baik akan berusia 40 tahun. Peringkat 70 Spirit Sages, peringkat 80 Spirit Douluo, bahkan lebih dari 1000 li jauhnya. Kerugian yang satu ini sulit ditanggung bahkan untuk pendiri Master Roh dari Kekaisaran Roh. Kerajaan Dou Empire benar-benar telah datang dengan persiapan. Mata Bibi Dong bersinar dengan cahaya dingin. Sepertinya dia mungkin tidak bisa bersaing dengan kerajaan Dou Empire dalam stratagem. Musuh kuat yang selama bertahun-tahun mendominasi benua bersama dengan Bintang Luo, benar-benar memiliki kedalaman dalam strategi militer yang dapat diukur oleh aliansi improvisasinya. Sampaikan pesanan saya. Ingat semua pasukan pengintai, fokuslah untuk menyelidiki kam tentara Kekaisaran Surga Dou, perhatikan baik-baik pergerakan guru roh mereka. Pada saat yang sama, kirim perintah ke Sui Yun Pas untuk tidak pergi berperang. Tempatkan semua kekuatan pada pertahanan, dan jangan menghadapi Kekaisaran Bintang Luo secara langsung. Sampai aku mengarahkan kerajaan Dou Empire. Iya, Heaven Dou Empire, jika aku bukan lawanmu dalam penyergapan, maka kita akan bertarung langsung. Saya ingin melihat bagaimana Anda memblokir 10.000 Legiun Master Roh unit saya. Sementara itu, Tang San juga telah kembali bersama rekan-rekannya ke kam kerajaan Dou Empire. Dengan pengintaian tak kenal, lelah para murid Speed Hall, setelah membersihkan 10 pihak yang menyerang itu, tidak ada tanda-tanda lebih banyak musuh. Tang San segera memutuskan untuk mengirim murid Speed Hall untuk memperingatkan pasukan logistik belakang, dan kemudian kembali ke kam. Haha, San kecil, kali ini Bibi Dong bahkan mungkin menangis. Mengirim 500 guru roh, tetapi hampir tidak segelintir yang kembali, dan para guru roh ini juga harus menjadi elit Kekaisaran Roh. Tampaknya bagi saya bahwa mungkin sangat sulit bahkan bagi mereka untuk mengirim pihak lain. Kecuali mereka tidak berencana untuk melawan tentara kita. Dai Mubai sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Meskipun lebih dari 30 orang yang selamat semuanya melarikan diri darinya, Zuzu King, Ning Rongrong dan intersepsi Oscar, sementara Tang San benar-benar memusnahkan semua lawan, dia masih merasa sangat baik. Dia tidak bertarung dengan begitu bahagia selama bertahun-tahun, dan mereka telah menghancurkan kekuatan paling kuat dari Kekaisaran Roh. Serangan yang satu ini tidak diragukan lagi akan meninggalkan Kekaisaran Roh berharap mereka mati. Tang San berkata, Bibi Dong seharusnya tidak mengirim lebih banyak pasukan ke persediaan kita untuk saat ini. Saya berharap karena penyergapannya tidak akan berhasil, dia pasti akan mencoba bertarung langsung. Jika pasukan kita dikalahkan dalam pertempuran ini, maka dia pasti akan mengirim serangan setiap hari, mengandalkan Legiun Master Roh untuk terus-menerus menghabiskan kekuatan kita. Jika dia gagal, dia akan berlubang di Jialing Pass dan memikirkan hal lain. Dai Mubai berkata, pertempuran ini adalah urusan kerajaan Dou Empire, kita hanya perlu khawatir tentang Master Roh kerajaan roh. Aku hanya tidak tahu apakah senjata tersembunyi Sekte Tang kita dapat membahayakan Legiun Master Roh mereka. Tang San tersenyum sedikit. Saya juga bete khawatir, itu sebabnya saya terburu-buru untuk kembali. Saya harap tidak akan ada masalah. Kalau tidak, persiapan kita selama bertahun-tahun tidak berguna. Meskipun Spirit Hall memiliki banyak Master Roh, itu masih terutama Master Roh tingkat rendah. Kami pasti akan menyebabkan mereka kerugian terbesar dalam pertempuran pertama ini. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan tentara Tang kita melukai Kekaisaran Roh secara serius.
Aku akan pergi mencari Suebeng dan mendiskusikan rencana untuk pertempuran berikutnya dan melihat bagaimana mereka berencana untuk menghadapi Kekaisaran Roh. Bekerja dengan baik. Orang tidak akan pernah tahu terlalu banyak. Jika saya pernah membaca sedikit tentang seni perang sebelumnya, saya tidak akan begitu bingung sekarang. Oscar membentak. Little Sun, kamu sudah tahu lebih dari cukup. Jika Anda tahu segalanya dan menjadi maha tahu, kami tidak bisa mengikuti Anda. Suara Tang San bergerak. Ao kecil, kamu sudah mencapai level Spirit Douluo sekarang. Mungkin tidak ada Master Roh tipe makanan di level Anda di seluruh benua. Ketika Anda membuatkan kami sosis pemulihan besar, itu hanya kemampuan roh pertama, tetapi Anda masih harus membuatnya satu persatu. Bukankah kamu mengatakan bahwa Master Roh tipe makanan tingkat Spirit Douluo dapat memberi makan pasukan ribuan orang? Dan bahkan pasukan puluhan ribu di tingkat judul Douluo. Bagaimana mungkin ketika Anda membuatnya satu persatu? Oscar berkata dengan sedikit bangga. Kamu tidak mengerti itu. Sosis pemulihan besar yang saya buat untuk kita adalah edisi yang sangat terkonsentrasi. Jangan bilang kamu belum merasa bahwa dari sosis pemulihan besar pertama yang kamu makan sampai sekarang, sosisnya semuanya sama. Itu bukan efek dari sosis pemulihan besar, melainkan kekuatan roh terfokus yang saya buat untuk Anda. Jika itu hanya untuk tingkat pemulihan yang paling dasar, saya bisa menghasilkan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata. Tang San mengerti. Jadi itu saja. Lalu bisakah kamu memproduksi sosis jamur terbang secara massal? Oscar berkata, tergantung kuantitasnya. Sosis jamur terbang tidak disimpan terlalu lama, Anda juga tahu itu. Bahkan jika saya sudah berada di atas peringkat 80, sosis jamur terbang saya masih hanya akan disimpan paling lama 10 hari. Sosis jamur terbang paling dasar yang dibuat dengan kemampuan saya, ditambah menggunakan erek Goldfly, harus berguna selama 10 menit penerbangan. Dalam satu hari, dengan kekuatan penuh saya, menghasilkan 1.500 bukanlah masalah besar. Merasakan tatapan yang semakin mengagumi rekan-rekannya, Oscar tidak bisa menahan diri untuk lebih bangga, menambahkan. Itu tanpa bantuan Rongrong. Jika saya memiliki dorongan Rongrong, menggandakan tingkat produksi bukanlah masalah. Kakak laki-laki ini luar biasa. Tang San berseru. Benar-benar luar biasa. Tidak heran guru mengatakan bahwa semakin sulit roh untuk dikembangkan, semakin menakutkan itu akan berada di tingkat tinggi. Sepertinya masih belum ada jenis makanan judul Douluo di dunia. Ao kecil, sosis jamur terbang ini benar-benar dapat membantu kita menempa penyergapan. Hanya saja, tidak peduli apa, itu harus menunggu sampai pertempuran dengan Kekaisaran Roh benar-benar dimulai.